Oke, guys, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial, yaitu Bengkayang 21 tahun dan refleksinya serta pembangunan pencapaian sedikit, ini sebagai catatan kita di lapangan atau sebagai seorang jurnalis gitu. Salah benernya nanti bisa dikoreksi juga, ini pendapat kami bertiga gitu ya. Oke, sebelumnya kami mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Bengkayang yang ke-21 tahun. Selamat. Semoga Bengkayang semakin oke, Kuat. Mantap. Dan maju, mantap. dan berdaya saing ya. Oke teman-teman, hari ini saya memandu Tasnya acara mau. ya. Dan ini depan sudah ada buku juga. Sebelumnya kita membahas terkait dengan sejarah singkat Kabupaten Bengkayang. Iya. Sejarah singkat ini penting Iya, karena betul. Kabupaten Bengkayang itu berdiri pasca reformasi. Reformasi 1998, kemudian Bengkayang berdiri 99 hasil pemekaran dari Kabupaten Dan Sambas. Sambas ya. Iya. Kemudian 1 tahun kemudian itu terbentuk lagi Sambas membentuk Kota Singkawang. Ya, jadi sebenarnya dibagi tiga, Iya, dibagi tiga. Sambas, Bengkayang, Singkawang begitu. 3 kabupaten berarti saudara ya. Iya, sebenarnya saudara sekandung. Maka ada namanya Sing Bebas. Sing bebas. Nah, itu sebenarnya sejarahnya singkat ya. Kemudian di tahun awal itu boleh cerita nggak itu apa? Gubernur itu menunjuk seorang Jakobus Luna menjadi PLT, kemudian satu tahun kemudian definitif menjadi Bupati Bengkayang pertama. Ya, luar biasa. Dan didampingi oleh Pak Moses Ahe ya. Moses Ahi. Mantap, luar Kemudian 2004-2005 dilakukan pilkada pertama. Di situ yang bersaing adalah ada 4 tak salah waktu itu, dan pemenangnya Pak Luna bersama dengan Suryat Manggidot. Ya. Nah, Itu sepenggal sejarah. iya. Oh gini, 2004-2005 itu saya lah. Mungkin Ini masih SMP, Saya ini masih masih SMP. menanggung 2004 saya masih SMP, saya masih SMP. SMP kawan-kawan. saya sih SD 2004 betul. Jadi 2004 itu Masih berabang saya termasuk salah satu saksi demokrasi pertama pemilihan langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang. Sebagai demokrasi pertama di Indonesia dan di wilayah Kalimantan Barat, Bengkayang ya waktu itu lumayan sukses. Kalaupun memang ada pertikaian Biasa politik ya. lah Itu seperti biasa itu. ya. Dan sempat waktu itu memang di mana-mana yang namanya pilkada itu KPU menjadi sasaran, dan waktu itu pun KPU. Itu ketua KPU pertama siapa ya? Waktu itu ketua KPU-nya Bang Barudin. Oh iya. SH. mantan Iya, mantan Oh, yang direktur mantan PM ya. Iya, luar direktur biasa PM. beliau. Halo Bang, sukses Halo, selalu Bang. Mantap. Tapi kalau dari saya masuk di Bengkayang itu tahun 2014. Jadi saya hanya mengikuti 10 tahun kemudian. Iya, 10 tahun Mengikuti kemudian. masanya Pak Suryat Manggidot. Suryat Manggidot. Iya. Pemimpin yang pimpinan. Boleh juga tuh Bang Robin gimana Oke, awal tapi ketemu? nanti guys, belum. Oh, Nanti belum. kita harus punya ini sistematis ya. Jadi beralur nanti cerita dari pengalaman, dan tadi kan ini Bang Oji karena beliau sudah masuk di Bengkayang lebih dahulu dan lebih senior, dan tahun itu kita masih SD dan ini masih SMP juga, dan memang beliau ini mungkin Sudah banyak semester 5. banyak mengalami seluk beluknya gimana Bengkayang dulu hingga sekarang, apa perubahan yang benar-benar dirasakan. Kemudian sebagai wartawan saat itu mungkin ada kisah-kisah yang mungkin bisa di-share. Ini saya dulu nih buat ini. Iya, nanti kita Pencarian berbagi. berita. Oke. Saya masih Izin, muda saya ya, dulu. tua. Jadi 2004 saya masih semester 5, ada panggilan kerja dari kampus bahwa ada salah satu surat kabar lokal waktu itu namanya Mediator. Halo kawan-kawan Mediator. 2004 manggil kami di kampus, ada 2 orang dengan senior juga, lettingan saya Bang Tunduri sekarang di Skadau. Nah itu senior, sama-sama merintis di Mediator. Seminggu dapat di Kabupaten Landak. Kemudian 2004 awal sebelum pergantian tahun 2005 itu saya bersama sendiri, maksudnya diutus ke Kabupaten Bengkayang. Waktu itu kita berpikir nih, Bengkayang waktu itu terpintas dalam benak, wah ini Bengkayang nih bawasan perusahaan gitu kan. Tapi puji Tuhan waktu itu kita masuk ke sini, bismillah, aman Bengkayang. Walaupun catatan saya waktu itu Bengkayang terbilang sepi
Sepi ya. Hanya ada sinyal handphone dan itu dalam kota. Kendaraan roda 2 masih bisa dihitung, roda 4 masih bisa dihitung. Dan waktu itu saya pakai Supra, udah pakai motor kan. Kayak Jalan. hitung. Kemudian posisi pasar Bengkayang itu sangat sepi. Sepi, tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Jam 4, jam 5 sudah pada tutup. Jam 4, jam 5 sudah pada tutup. Itu jadi malam itu memang sepi lah Bengkayang. Dan saya waktu itu nginapnya di Hotel Lintas Batas. Waktu Wah, itu sudah kelas ada hotel ya. Kelas Kalau hotel kawan-kawan ya, betul. dari atas sana dengar Hotel Lintas Batas, wah, Sesuatu yang wow sesuatu. ya. Tapi Oke. sekarang masih ada hotel Legend itu. ya, berarti. Legend itu kurang lebih 3 bulan saya nginap di situ. Tahu nggak malam yang sepi itu kami berteman dengan siapa? Dengan suara kodok. Suara kodok, betul. Nah, itu suara bangkong Oke. terus bangkong tuh ngok, kan? Jadi Gitu. tidak seperti sekarang ya. Tidak hidup seperti pikniknya, sekarang. oke. Sekarang udah mulai ramai dan ini sebenarnya salah satu kemajuan lah dari 2004 sampai sekarang Yang benar bahwa terasa ya. majunya Bengkayang itu dengan kondisi saat ini satu penyebabnya yaitu rasa keamanan Keharmonisan yang ya. diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama polisi, TNI dan juga tentu masyarakatnya. Memang kalau bicara kemajuan memang tidak bisa kita pandang dari satu sesi ya. Tidak boleh, tidak boleh karena Banyak hal sebenarnya. banyak hal. Kita berbicara soal ekonomi, Ya. sekarang juga sudah mulai bangkit Meningkat, ekonomi, ya, betul. soal pertanian Bengkayang tidak kalah dengan daerah lain walaupun ada catatan Ya. minusnya soal pembangunan infrastruktur, tapi kita harus lihat juga luasnya Kabupaten Bengkayang gitu kan. Iya, IPM juga ya kan. Itu singkatnya waktu itu. Singkatnya oke. Jadi pilkada tahun pertama. Iya, 2004-2005. Makanya ada periode itu 2005 sampai 2010. Nah, 2010 sampai 2014, kemudian berlanjut 14, 19 dan 19 ini. Kemudian untuk catatan saya selama bertugas di Bengkayang kan tiga bulan. Kemudian 2005-nya itu bulan 3 setelah pemilihan, tak salah bulan 4 setelah pemilihan saya cabut, lanjutkan kuliah ke kampus dan 2007 ke Kota Singkawang sampai 2011, 2012 kembali lagi ke Kota Bengkayang. Memang udah jodohnya di sini. Iya betul. Jodohnya pun dapat sini toh? Nah, alhamdulillah karena bertugas di Oke. Bengkayang, jodohnya juga dapat di sini orang Bengkayang gitu kan. Jadi istri itu Dayak Bakati. Oke guys, itu Sekilas. sekilas ya sejarah dan catatan sebagai seorang jurnalis. Dan oke, yang kedua saya ingin bertanya kepada abang kita yang sebelah. Nanti saya yang terakhir aja. Bang Robin kan masuk di Bengkayang tahun 14. Itu sudah masa kepemimpinan Pak Suryatman Didot Ya. dan Pak Naon ya. Menurut Anda sendiri masuk di Bengkayang ini kesan pertama seperti apa gitu? Menggoda. Yang pertama saya jadi wartawan tahun 2013, Mhm. 1 tahun di Pontianak. Pas habis setelah di Pontianak 2014 langsung dikirim di Bengkayang. Bengkayang Oke. untuk mengikuti Bapak Suryatman Didot waktu itu sebagai Bupati Bengkayang. Dan Itu pas sudah jadi bupati atau gimana? udah jadi Bupati Udah ya. Bengkayang. Beliau Itu periode udah kedua masuk, kali ya? udah memasuki Periode kedua. periode kedua ya. Oh iya iya. Awal ya, Ya. tahun awal beliau ya. Oke. Selanjutnya, ini memang 1 tahun sebenarnya lebih nempel ke Bupati Bengkayang ya, Suryatman Didot Ya. sebenarnya. Waktu itu dia tak Waktu kenal itu- kita. Belum kenal kita. Bapak Suryatman, saya di pertama kali tinggal dan nginap di rumah beliau 2 minggu. Seperti anak emas. Seperti anak Boleh emas. tuh Bang dicerikan gimana nginap di rumah beliau, Ya. kehidupan beliau itu, kehidupan beliau sebagai Selama bupati. saya nginap di tempat beliau, suasananya biasa sih, kayak kita seperti pergi ke rumah kawan, tapi tetap ada etika juga. Namun beliau setiap ada kegiatan pasti saya yang paling cerita yang lucu ya, karena mengikuti beliau sering terlambat bangun. Kadang-kadang Beliau kan Karena capek ngidit nih, capek ngidit. ya Iya, iya. malam ikut beliau. Hmm. Beliau pagi-pagi jam 6 jam 7 sudah siap dan berangkat ke daerah atau wilayah-wilayah kecamatan seperti Siding, Suti Semarang itu Hampir kerap dilakukan. hampir kerap dilakukan oleh Oke. beliau. Namun memang ya beberapa hari kemudian saya paham, mungkin sebelumnya saya tidak paham untuk tugas-tugas beliau jam berapa, tapi selama seterusnya
Tidak lagi terlambat. Tidak lagi terlambat-lambat. Oke. Jadi artinya awal masuk ke Bengkayang terus nempel dengan Pak Bupati Bengkayang Suryatman Gidat saat itu, kemudian Anda nginap di sana dan sering terlambat. Nah, oke. Itu pengalaman awal pertama kali Bang Robin masuk ke Bengkayang, dan kemudian dia pertama memang nempel dengan Bupati seperti media centernya saat itu ya, seperti itu. Kemudian kita berjumpa itu di tahun 2014 ya, Kak? Ya, oke. Yang Betul ya? ada satu lagi pesan yang paling Diingat. sangat berharga dan tidak bisa dilupakan dari beliau waktu itu. Pas beliau ada kegiatan di Siding, waktu itu ada acara kegiatan budaya. Saya pulang dari pas di Pontianak. Paginya beliau, malamnya beliau telepon, Bin, kita ke Sutu Semarang pagi jam 8. Sementara saya masih di Pontianak. Pas di Pontianak itu beliau telepon, saya malam jam 6, jam 18 langsung pulang ke Bengkayang. Pagi-pagi dan nyampe sekitar jam 10 malam. Di situ pagi-pagi harus berangkat jam 6. Pas jam 6 berangkat ke rumah beliau untuk nebeng mobil. Itu udah keluar dari rumah beliau sebelumnya. Tapi pas kegiatan itu ya memang kita ada sakit sedikit ya. Waktu itu saya kena mah. Mah itu yang paling mengingat saya. Di situ beliau sangat perhatian maksud kami, dan memberikan pelayanan baik juga ke wartawannya, termasuk saya sendiri waktu itu mengalami sakit mah akut sampai dibawa ke dari Siding menggunakan ambulan. Heboh, ada dikawal. Mungkin yang paling mantap saya ya waktu itu. Memang spesial juga ya. Spesial waktu itu ke Bengkayang menggunakan ambulan ya. Habis itu memang ajudannya juga spesial Bang Alipus ya. Bang Alipus, terima kasih udah memberikan pelayanan yang baik dan sudah mantap lah selama ini, udah kerjasama yang baik. Dan beliau juga mengawal saya sampai setelah di rumah sakit Bengkayang ke Pontianak, sampai mengurus administrasi semua beliau yang melakukan, dan itu tidak bisa dibayar dengan materi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bang Alipus, ajudannya dari Bapak Suryatman Gidat. Oke, jadi awal pertama kami jumpa dengan Bang Robin yang saat ini memang wartawan di Rai TV juga tahun 2014 itu ya. Iya. Di salah satu ini yang benar-benar saya rasakan rumah warga ya. Nah, itu Pak Bupati langsung mengunjungi langsung dengan warga itu, memang responnya cepat ya. Di itu di Semente ya. Di Kendai Kandang. Kandang. Iyalah. Itu pertama kali perjumpaan kami Kecamatan Teriak. Bertiga, tapi kalau dia memang ini memang sudah lama dengan Bang Robin, dan ini pertemuan kami dan sekaligus sepertinya waktu itu ada kisah lah ya antara Robin dan Sena. Udah semua kisah pertemanan. Iya, jadi perjumpaan pertama kami di situ pas beliau ini dampingi Pak Suryatman Gidat yang turun langsung. Yang pasti kisahnya dia nggak kenal gitu. Iya, nggak kenal. Jadi awal pertama kan jumpa di situ, beliau mengawal Pak Suryatman Gidat, ada saat itu Pak Yosua. Kita turun langsung melihat kondisi ibu yang saat itu ya. Ibu Cindy. Ibu Cindy namanya. Jadi semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Sudah almarhumah. Oke, kita lupakan itu dan saatnya saya berbicara sedikit. Iya. Dan mungkin dari cerita-cerita abang-abang yang tadi mereka lebih ini. Tapi sebenarnya saya lebih dahulu masuk di sini tahun 2010, tapi saya hanya sebagai siswa saat itu masuk di Bengkayang 2010. Dan kenapa saya tertarik banget dengan jurnalistik, dan saat itu kebetulan juga ini nih beliau dan teman-teman ya dari Tribun waktu itu mengadakan ada lomba mading di sekolah saya, dan dari situ saya melihat ini kayaknya keren ya jadi wartawan. Jadi kan waktu itu ada ibu-ibu ya dari dunia Tribun yang memang kayak keren gitu. Saya melihat dari situ kayak keren aja. Jadi saya pas selesai SMA saya mengikuti pelatihan jurnalistik. Terus 2010 saya masih SMA, dan kondisi Bengkayang memang seperti yang dijelaskan Abang Memi tadi, memang tidak ada yang terlalu spesial dulunya. Bangunan-bangunan masih sepi, dan sekarang luar biasa bangunan di pinggir-pinggir jalan ya. Ada beberapa memang ada perubahan, terus ada juga yang
pupus istilahnya gitu. Dan dulu yang sekarang yang kalian lihat Ramin Bantang yang sekarang ini yang berdiri megah, dulu itu salah satu kayak serem tempat itu kan ada bangunan-bangunan dulu yang terbengkalai. Salah satu instansi lah. Nah, instansi tapi tidak